Lagi-lagi Andi Azwan berhasil membuat Rismon naik pitam, Roy Suryo Bambang Tri. Kalau soal gertakan suara besar, semua juga bisa. Tafsiran mereka, anggapan mereka, dengan bersuara besar, keras, maka lawan debatnya itu akan ciut. Enggak. Ini dia videonya, teman-teman. Ini kemudian Mas Farhad yang hadir. Ya karena yang ada kan mediasi itu adalah Mas Farhad. Karena dari dulu saya nggak percaya dengan Betor. Ya logikanya tuh lompat-lompat. Ketika kita ada di sini orang yang nggak ada dia akan berubah lagi. Jadi saya tambah. Nah, ini masalah. Karena Pak Iman baru saya percaya ke Betor daripada Anda. Saya juga tidak percaya dengan Anda. Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Anda itu terpidana. Ini tidak. Anda itu siapa? Tidak percaya dengan Kenapa? Karena orang kenapa keberatan? Mengatakan siapa? Anda siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu respon kan? Ya. Ya udah. Ayo. Kau merendahkan orang kau. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia akan saya. Ya Bambang Tri. Pak Menteri, Dia tidak penjilat. Kata kau tidak penjilat, saya berkata penjilat. Dia tidak penjilat. Aduh, di sini Rismon kembali. Lagi-lagi nih Andi Azwan berhasil membuat mereka kubu pembenci sakit hati ke Pak Jokowi emosi naik pitam. Ada di sana Bitor Suryadi, ada Bambang Tri, Roy Suryo. Di sini benar-benar kalah debat, kalah telat. Yang akhirnya membuat mereka bukan debat sehat lagi, malah emosi, marah-marah. Ini utang 8.000 triliun. Semua IKN mangkrak. Itu berapa kerugian negara? Mau naik lagi ya nanti, tunggu nanti, jangan Coris tetap membangun narasi persoalan hukum ini dikaitkan dengan politik, seolah-olah kami yang mendelegitimasi urusan hukum ini menjadi politik. Selama ini kami yang selalu dituduh demikian, kami berpolitik, kami ada orang besar, kami didanai. Hal hari ini justru saudara Norman yang membawa narasi ini kepada politik 2009. Sekarang rakyat nggak butuh 2009 seperti apa, sekarang saja persoalan bangsa begitu banyak. Kalau kita bicara tentang politik 2009, sekarang politik untuk rakyat dulu lah. Apa sih yang sudah diberikan saudara Gibran kepada rakyat? Atau kalau bicara Jokowi, ada yang menyatakan, oh kita harus lihat infrastruktur dan seterusnya, jangan ngomongin ijazahnya. Oke, kalau kita bicara itu, berapa hutang yang ditinggalkan, berapa legasi kerusakan lainnya, IKN akhirnya mangkrak, bahasanya Basuki sih akan molor, tapi bahasa yang pas itu IKN mangkrak. Ya, ini legasinya Jokowi itu. Legasinya Jokowi ini. Aduh. Apakah kita mau melestarikan ya kerusakan bangsa ini lalu dimanaskan kepada lah ini utang. Aduh, berbicara utang lagi. Kemudian berbicara mengenai IKN, dituding mangkrak. Lalu Ahmad Khozinuddin bertanya, apa sih yang sudah diberikan Gibran pada rakyat? Kalau kita berbanding sekarang, kita berbalik tanya sekarang kepada Ahmad Khozinuddin dan kawan-kawan. Lalu apa yang sudah diberikan oleh Ahmad Khozinuddin, Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan terhadap bangsa dan negara ini? Kalau Gibran, Pak Jokowi sudah jelas. Itu sudah jelas ada kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Terlebih nih Pak Jokowi, selama beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode, semua masyarakat merasakanlah kebijakan-kebijakan dampaknya kemudian terhadap Mas Gibran. Ada yang dilakukan Mas Gibran ini terhadap rakyat. Misalnya kegiatan-kegiatan sosial. Mas Gibran ini tidak jaga jarak terhadap rakyat. Turun ke lapangan memberikan bantuan dan memberikan solusi. DPR, ya kalian harus berani menerima kami. Ya, kalian sudah menjadi bukan perwakilan rakyat, permusuhan rakyat kalian. Kenapa?
undang-undang perampasan aset, korupsi, koruptor, nggak kalian kerjakan. Undang-undang yang lain juga nggak kalian kerjakan. Kalian tidak mau menerima kami RDP. Kasus Vina Cirebon aja kalian nggak mau mengadakan atau menyelenggarakan RDP hingga hari ini. Ya, kasus ijazah Joko Widodo tidak mau juga menyelenggarakan RDP. Kasus ini juga sudah saya surati pada saat itu dengan 37 bukti ilmiah saya lampirkan, tidak juga mau, tidak berani menyelenggarakan RDP. Kalau kalian tidak mau menerima aspirasi rakyat, sebaiknya kalian dibubarkan saja. Kalian kan yang harusnya mengawasi mereka ini lewat pajak kami yang kami gaji. Harusnya kalian Komisi 3 mengawasi orang-orang semacam ini supaya jangan brutal. Makanya Rismon, kata Rismon di sana, di sini ya, di video ini dia mengklaim kalau mereka lah yang menggaji DPR. Lalu mengatakan harus RDP dengan mereka. Membahas soal ijazah Pak Jokowi. Apalagi sih? Kenapa jadi ngemisana sini nih? Pontang-panting, ngadu nasib ke Ombudsman, ke Kompolnas, kemana lagi? Komnas HAM, kemudian ini meminta ke DPR. Sepanjang wakil kita yang namanya DPR itu menjalankan fungsinya. Kasus ijazah palsu ini menjadi panjang juga diantaranya karena lembaga-lembaga negara ini tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Misalnya, dugaan pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo atau dugaan ijazah palsu sempat kami bawa ke Ketua DPR RI saat itu Puan Maharani di sebuah komunikasi publik wawancara menyatakan ya kalau ada bukti silahkan bawa ke DPR. Begitu kami mau bawa ke DPR, kami malah diusir oleh Pemdar. Terjadi dorong-dorongan saat itu. Artinya kalau saat itu DPR bekerja sesuai kewenangannya, gulirkan hak angket, melakukan penyelidikan. Kalau DPR saat itu punya kewenangan manggil presiden, saudara presiden, datang ke DPR, aku mendengar rakyatmu ada membicarakan ijazahmu. Katanya rakyatmu mengatakan ijazahmu palsu, tolong tunjukkan ijazahmu. Tunjukkan asli, selesai. Tapi kalau saat itu ditunjukkan ternyata palsu, majulkan saat itu, selesai juga. Aduh, mari kita ketawa dulu teman-teman. Tuntutan daripada Khozinuddin ini mengenai ijazah Pak Jokowi menuntut agar DPR mau RDP dengan mereka membahas mengenai dugaan ijazah Pak Jokowi palsu yang diklaim-klaim sama mereka. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Diakui sama Khozinuddin sendiri, mereka itu diusir dari DPR. Kalau bisa RDP ya gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum yang itu menyangkut dua orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan, Komisi 10 dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung. Aduh, ini kenapa ya? Roy Suryo dan kawan-kawan, anehnya teman-teman, yang dipermasalahkan sama mereka itu cuma ijazahnya Pak Jokowi dan cuma ijazahnya Mas Gibran. Kenapa enggak yang lain? Kalian ngerasa aneh enggak? Nah, wajar saja kan kalau Pak Jokowi mengatakan benar. Ada dugaan orang besar yang membengkingi orang-orang ini. Kenapa masalah ini terus awet sampai detik ini? Berharap di mediasi nanti Gibran mundur. Pun nanti saya kalah atau ditolak atau di NU, cacat bawaan itu tidak akan hilang, akan melekat terus. Karena ijazah SMA-nya bermasalah. Kita mau punya wakil presiden yang cacat bawaan. Bapak-bapak kalau ibu-ibu beli HP, ternyata cacat bawaan, mau dikembalikan atau ditukar? Tukar dong. Kan itu. Itulah. Sederhana ini nggak repot-repot, pembuktiannya juga. Nah, saya ingin menyampaikan nama Pak Roy. Buktinya Pak Roy itu cenderung ke pidana itu, Pak. Ya.
cenderung ke pidana. Karena itu bukti material yang punya Bapak itu. Pasal 263 itu. Iya. Pengasuhan dokumen. Ya, terutama kalau dikombinasikan dengan pemberitaan di koran yang Bapak sampaikan itu, di antara di semua koran beda dengan KPU, berarti ada bohong itu, Pak. Iya. Oke. Penggugat Gibran, Suban, sarankan mediasi supaya Gibran mundur agar Indonesia adem. Ini sosok Suban Palal, orang yang menggugat ijazah Gibran ini secara perdata sebesar 125 triliun rupiah. Dan di sini Roy Suryo sangat senang sekali dengan kegaduhan. Dengan adanya lagi soal penggugatan terhadap ijazah Mas Gibran. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut kalian nasib orang-orang ini, perilaku orang-orang ini, tanggapan kalian atas apa yang barusan saja kita bahas? Silakan tuliskan di kolom komentar yang di bawah ini teman-teman.